Deyu. Baik. Halo kepada para mahasiswa, apakah sudah bisa kita mulai ya? Berikut kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini, belajar bareng tutorial webinar program studi teknologi pangan 2023.2. Pagi ini kita bersama dengan Pak Dedri Syafai SSI MSI. Beliau adalah merupakan tutor dari mata kuliah Kimia Analitik PAng 4207. Silakan nanti bagi Pak Dedri silakan untuk pemaparannya, dan bagi mahasiswa yang menyimak nanti bisa tanya jawab seperti itu ya. Dipersilakan free untuk bertanya kepada Pak Dedri Syafai. Diperkenankan langsung diinterupsi saja atau nanti setelah Pak Dedri mengutarakan selesai presentasi, Pak? Boleh langsung juga boleh, Ibu. Oh, baik. Pagi ini tentang kromatografi gas. Seperti itu ya Pak Dedri. Silakan waktu dan layar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan memaparkan materi tentang kromatografi gas. Di mana kromatografi gas ini merupakan bagian dari materi yang terdapat pada mata kuliah kimia analitik. Untuk pertama kita lihat dulu pengertian dari kromatografi gas itu sendiri, yaitu merupakan teknik pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen tersebut ke dalam dua fasa. Nah, di sini ada fasa gerak yang berupa gas dan fasa diam ada yang berupa cairan ataupun berupa padatan. Nah, untuk syarat kromatografi gas itu sendiri itu dapat digunakan untuk memisahkan dan mengukur senyawa organik yang sifatnya mudah menguap atau volatil, dan yang terpenting juga stabil pada temperatur pengujian, di mana temperatur pengujian ini di antara 30 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Kenapa harus stabil terhadap temperatur pengujian? Karena ini untuk meminimalisir kerusakan atau degradasi yang terjadi pada komponen-komponen yang akan diuji yang diharapkan. Nah, untuk fase diamnya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Ini berdasarkan fase diamnya, di mana pada kromatografi gas cair di sini fase diamnya berupa cairan yang sukar menguap dan melekat pada padatan pendukung. Jadi di sini ada cairan yang dicampurkan dan melekat pada padatan pendukung berupa butiran halus yang sifatnya inert atau yang tidak mudah bereaksi dengan komponen lain. Dan untuk kromatografi gas padat ini fase diamnya berupa padatan dan proses pemisahannya terjadi akibat perbedaan absorpsi fase diam. Jadi antara kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat ini proses pemisahannya berbeda. Kalau untuk KGC sendiri ini berdasarkan perbedaan partisi dari komponen-komponen pada sampel. Sedangkan pada KGP ini berdasarkan perbedaan serapannya, perbedaan absorpsinya terhadap fase diam. Nah, untuk prinsip dari kromatografi gas itu sendiri merupakan teknik pemisahan di mana solut-solut atau komponen yang ingin dianalisis yang mudah menguap sifatnya dan stabil terhadap suhu panas, kemudian bermigrasi melalui kolom mengandung fase diam. Jadi dalam kolom tersebut terdapat fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Jadi pada umumnya solut ini akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Nah, afinitasnya ini artinya lebih keterikatannya terhadap fase diam. Jadi yang terikat terlebih dahulu akan terjerap pada fase diam tersebut, dan kemudian akan seterusnya juga akan mengikat komponen atau solut-solut yang lain pada bagian fase diam berikutnya, sehingga akan terpisah secara sempurna.
Nah, berikutnya untuk keuntungan dan kerugian dari penggunaan kromatografi gas itu sendiri, kita lihat dulu yang pertama, keuntungan dari penggunaan kromatografi gas. Yang pertama itu proses analisisnya cepat, jadi kecepatannya hanya dalam hitungan menit biasanya, kemudian lebih efisien dan memiliki resolusi yang tinggi, serta sensitif pada pendeteksi satuan part per million. Jadi dengan sampel yang sangat sedikit, dengan konsentrasi yang sangat sedikit, itu alatnya sensitif, bisa terbaca. Kemudian keuntungannya yang lain yaitu analisis kuantitatif dengan akurasi yang tinggi, serta memerlukan sampel dalam jumlah yang sedikit. Jadi selain konsentrasinya yang kecil dapat terdeteksi, penggunaan sampelnya juga dalam jumlah yang sedikit. Jumlahnya hanya menggunakan dalam satuan mikroliter. Dan kerugian dari penggunaan kromatografi gas itu sendiri, yang pertama terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap. Tadi sudah disampaikan bahwa syarat dari sampel yang akan digunakan ketika menganalisis dengan menggunakan kromatografi gas yaitu sifatnya volatil atau mudah menguap. Kemudian tidak sesuai untuk sampel yang termolabil. Artinya di sini sampelnya harus tahan terhadap kondisi suhu pengujian. Nah, ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi kromatografi. Nah, kita lihat resolusi itu merupakan ukuran apakah suatu senyawa itu terpisah secara baik atau tidak dengan senyawa lainnya. Jadi, ini penting diperhatikan supaya analisisnya akurat. Kemudian resolusi pada kromatografi gas itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, efisiensi kolom dan efisiensi pelarut. Nah, untuk efisiensi kolom sendiri itu akan berpengaruh terhadap pelebaran puncak. Kemudian efisiensi pelarut ini akan menentukan posisi dari puncak kromatogram yang dihasilkan. Untuk efisiensi kolom ini diukur dari jumlah theoretical plate atau harga HETP, di mana HETP ini merupakan panjang kolom yang dibutuhkan untuk tercapainya keseimbangan dari komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Nah, berdasarkan red teori dari Van der Meer, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi itu jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dari suatu kolom. Yang pertama yaitu diameter, yang kedua flow rate, yang ketiga gas pembawa, yang keempat itu tipe fase diam yang digunakan, kemudian konsentrasi dari fase diam yang digunakan, dan tekanan juga akan mempengaruhi efisiensi kolom, temperatur, dan diameter dari kolom yang digunakan. Jadi kita lihat satu persatu. Untuk diameter partikel itu gunakan partikel support atau partikel pendukung yang kecil, yang ukurannya homogen atau seragam dan halus. Kemudian untuk flow rate menggunakan flow rate yang sedikit lebih tinggi akan menghemat waktu analisis. Jadi flow rate ini akan mempengaruhi waktu analisis. Jika digunakan sedikit lebih tinggi, maka waktu analisisnya akan lebih cepat. Kemudian gas pembawa atau carrier gas itu untuk mendapatkan efisiensi tinggi gunakan gas pembawa dengan berat molekul yang tinggi seperti argon ataupun nitrogen. Jadi jika yang dipentingkan adalah waktu analisis, jadi jika ingin analisisnya lebih cepat, maka gunakanlah gas yang lebih ringan karena berat molekul ini berpengaruh kepada waktu analisisnya. Jika menggunakan berat molekul yang lebih besar seperti argon dan nitrogen, itu lebih efisien, tetapi waktunya sedikit lebih lama dibandingkan ketika menggunakan gas pembawa dengan berat molekul yang lebih ringan seperti nitrogen dan hidrogen. Kemudian faktor tipe fase diam yang digunakan, yaitu komponen-komponen sampel itu harus mempunyai kelarutan yang berbeda-beda pada fase diam tersebut. Faktor berikutnya yaitu jumlah atau konsentrasi dari fase diam yang digunakan, di mana konsentrasinya rendah akan mempercepat waktu analisis dan memungkinkan operasi dengan suhu yang rendah. Untuk faktor tekanan itu efisiensi kolom semakin tinggi jika perbandingan tekanan masuk dan tekanan yang keluar dari kolom itu semakin rendah. Jadi jika perbandingannya semakin rendah, maka efisiensi kolom akan semakin tinggi. Kemudian faktor temperatur, resolusi dapat diperbaiki dengan penurunan suhu kolom, tetapi penurunan suhu mengakibatkan waktu analisis lebih lama dan absorpsi akan
bertambah serta faktor diameter kolom yang digunakan, yaitu efisiensi kolom itu dipertinggi dengan memperkecil diameter dalam kolom. Jadi ini faktor-faktor yang harus diperhatikan supaya pengerjaannya lebih efisien. Sekarang kita masuk pada alatnya, instrumen dari kromatografi gas itu sendiri. Ini merupakan bagian dalam dari instrumen kromatografi gas. Di sini dapat kita lihat ada bagiannya ada gas pembawa atau carrier gas, kemudian pressure regulator dan flow regulatornya juga ada, dan di sini ada tempat menginjeksikan sampel dengan menggunakan sampel injektor, posisinya di luar dari oven kolom. Jadi ini terpisah, injection portnya terpisah dari oven yang menyelimuti kolom. Kemudian di dalam oven, dalam pemanas itu terdapat kolom tempat terjadinya proses pemisahan dari solut-solut yang ingin dianalisis. Kemudian nanti akan sampai kepada detektor dan akan diteruskan kepada recorder sehingga terdapat hasil pembacaannya berupa kromatogram. Nah, untuk temperatur dari kolom itu dapat dikontrol pada oven yang digunakan. Nah, di sini tadi sudah disampaikan ini bagian-bagian dari instrumen yang digunakan pada kromatografi gas, ada tabung silinder gas pembawa, kemudian pengatur aliran atau flow rate dan pressure regulator, kemudian tempat injeksi sampel, ada kolom, kemudian oven dengan termostat, kemudian detektor dan recorder. Kita lihat satu persatu. Yang pertama bagiannya adalah gas pembawa atau carrier gas. Nah, untuk gas pembawa ini berfungsi sebagai fase gerak. Jadi fase gerak itu bersumber dari gas pembawa. Ada yang berupa nitrogen, ada yang berupa hidrogen dan lain sebagainya tadi, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ini tujuannya adalah gas pembawa ini bertujuan untuk membawa solut ke dalam kolom sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitasnya. Kecepatannya linear dari carrier gas itu akan menentukan dari efisiensi kolom. Jadi penggunaan dari gas pembawa atau carrier gas pada kromatografi gas ini ada syarat yang harus dipenuhi dari gas pembawa tersebut. Nah, syaratnya yang pertama yaitu inert. Artinya di sini gas pembawa ini tidak mudah bereaksi dengan solut-solut atau komponen-komponen yang ada pada sampel. Jadi ini yang penting, inert sifat gasnya. Kemudian koefisien difusi sampel pada gas tersebut rendah, kemudian harus murni dan mudah diperoleh, dan juga relatif murah. Kalau murah ini lebih ke relatif murah. Kemudian perhatikan kesesuaiannya dengan detektor yang nantinya akan digunakan pada kromatografi gas tersebut. Nah, ini pembagian dari gas pembawa dan pemakaian dari detektor yang sesuai. Jadi gas pembawanya ada berupa hidrogen, ada helium, ada nitrogen, ada argon. Nah, untuk hidrogen sendiri ini cocok digunakan untuk detektor hantar panas atau TCD. Kemudian ketika menggunakan gas pembawa helium, pastikan detektornya antara dua ini, antara detektor hantar pemanas ataupun detektor ionisasi nyala. Kemudian yang untuk nitrogen, nah yang nitrogen ini lebih umum digunakan karena bisa digunakan pada detektor yang lebih banyak pilihannya. Bisa digunakan untuk dengan detektor ionisasi nyala, bisa menggunakan detektor fotometri nyala, bisa menggunakan detektor hantar panas maupun menggunakan detektor tangkap elektron. Jadi ini lebih banyak pilihannya, makanya ini lebih sering digunakan pada alat kromatografi gas, dan nitrogen juga mudah diperoleh. Kemudian argon, ketika menggunakan gas pembawa argon, itu pastikan detektor yang digunakan adalah detektor FID, yaitu detektor ionisasi nyala. Jadi ini penting harus diperhatikan ketika akan melakukan analisis menggunakan kromatografi gas. Kita harus pastikan dulu kesesuaian antara gas pembawa dengan detektor yang digunakan. Berikutnya bagiannya adalah bagian dari instrumennya berupa injeksi sampel yang di lingkar merah ini, yang posisinya di luar dari oven
yang menyelimuti kolom. Nah, untuk ruang injeksi sampel ini berfungsi sebagai ruang suntik dari sampel. Jadi ini digunakan untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Kemudian ruang suntik ini harus dipanaskan supaya sampel yang diinjeksikan itu langsung berubah wujudnya menjadi gas dan langsung berjalan mengalir ke arah kolom. Sehingga sampel-sampel tersebut, komponen-komponen pada sampel tersebut bisa terpisah di dalam kolom. Nah, untuk pemanasnya ini, pemanas dari tempat penyuntikan sampel ini harus terpisah dari kolom. Nah, suhu untuk tempat injeksi sendiri itu sekitar 150 derajat Celcius di atas titik didih dari sampel. Jadi sampel ketika menjadi uap dan segera masuk ke dalam kolom dibawa oleh carrier gas. Nah, ini untuk jumlah sampel yang digunakan. Jadi dalam pemilihan, dalam penggunaan jumlah sampel, ini yang harus diperhatikan juga adalah kolom yang digunakan. Ketika pada kromatografi gas itu menggunakan kolom kapiler, itu sampel yang digunakan cukup antara 0,1 sampai 10 mikroliter. Sedangkan ketika kromatografi gas itu menggunakan kolom kemasan, itu jumlahnya sedikit lebih besar, yaitu 20 sampai 1000 mikroliter. Nah, ini yang juga harus diperhatikan tergantung dari kolom yang digunakan pada kromatografi gas tersebut. Nah, cara penginjeksian sampelnya ada dua, yaitu dengan cara split injection dan splitless injection. Nah, bedanya di sini untuk split injection ini digunakan apabila konsentrasi komponen dalam sampel ini terlalu tinggi. Jadi ketika komponen di dalam sampel itu terlalu tinggi, maka cara yang digunakan, yang dipilih adalah split injection. Tujuannya apa? Supaya puncak yang terbentuk pada kromatogram itu tidak terlalu lebar. Jadi sehingga jelas pembacaan dari kromatogram tersebut. Makanya dipilih cara penggunaannya menggunakan split injection dalam penginjeksian sampelnya. Kemudian untuk splitless injection itu digunakan untuk keperluan analisis kuantitatif yang kebalikan dari split injection tadi. Jadi ini digunakan untuk konsentrasi komponen-komponen pada sampel yang sangat kecil. Jadi ini kebalikannya, ketika komponen-komponen pada sampel jumlahnya relatif tinggi, besar, itu menggunakan cara split injection. Sedangkan untuk yang kecil, kebalikannya itu menggunakan splitless injection. Nah, ini gambaran dari ruang injeksi sampel. Nah, di sini tempat penginjeksiannya di bagian atas. Kemudian sampel yang berupa cairan tadi, berupa larutan tadi masuk ke dalam tempat penginjeksian sampel. Nah, di sini ada pemanas yang suhunya sekitar 150 derajat Celcius, sehingga sampel yang tadinya berupa cairan itu akan langsung berubah menjadi uap, menjadi gas. Dan nantinya akan didorong oleh gas pembawa dari sini. Akan didorong sampel tersebut oleh gas pembawa dan langsung mengarah ke kolom. Sehingga pada kolom nanti akan terpisah sesuai dengan komponen-komponen solutnya. Bagian berikutnya yaitu kolom, bagian yang di lingkar merah. Nah, untuk kolom sendiri merupakan tempat terjadinya proses pemisahan. Jadi pemisahan dari solut-solut tersebut terjadi di dalam kolom karena di dalamnya terdapat fase diam. Kemudian ada dua jenis kolom pada kromatografi gas. Yang pertama kolom kemas dan kolom kapiler. Tadi disampaikan bahwa perbedaan kedua kolom yang digunakan ini juga berpengaruh pada jumlah sampel yang digunakan. Nah, ini juga harus diperhatikan antara kolom kemas maupun kolom kapiler. Nah, ini gambaran perbedaan dari kedua kolom tersebut, yaitu antara kolom kemas dengan kolom kapiler. Dari bahan pembuatnya, dari bahannya juga berbeda. Kalau yang kolom kemas itu terbuat dari stainless, sedangkan kalau dari untuk kolom kapiler itu terbuat dari silika. Kemudian panjangnya juga berbeda. Kolom kapiler lebih panjang dibandingkan dari kolom kemas. Tetapi kolom kapiler ini diameternya lebih kecil dibanding kolom kemas. Kemudian untuk jumlah lempengnya
Yang kolom kemas itu panjangnya 1000 meter, sedangkan kalau untuk kolom kapiler 5000. Untuk totalnya juga berbeda, jadi ini gambaran perbedaan dari kolom kemas dan kolom kapiler. Jadi ini juga penting diperhatikan supaya disesuaikan dengan jumlah sampel yang nantinya digunakan. Nah, ini gambarannya antara kolom kemas dan kolom kapiler. Yang sebelah kiri ini kolom kemas yang diameternya lebih besar dibandingkan dengan kolom kemas, yang diameternya lebih besar dibandingkan kolom kapiler, maaf. Dan diameternya juga lebih besar, tapi panjangnya lebih singkat dibandingkan dengan kolom kapiler. Artinya di sini kolom kapiler lebih panjang dibandingkan dengan kolom kemas. Berikutnya untuk jenis kolom kapiler. Jadi kolom kapiler ini juga ada 3 jenis. Yang pertama yaitu WCOT, yaitu wall coated open tubular column. Nah, di sini pada WCOT ini fasa diamnya berupa cairan kental yang dilapiskan secara merata pada dinding kolom. Kemudian untuk yang SCOT, support coated tubular column, ini fasa diamnya berupa partikel padat, partikel zat padat pendukung berupa silika ataupun berupa aluminium. Kemudian untuk yang plot, porous layer open tubular column, ini fase diamnya berupa partikel zat padat yang ditempatkan pada dinding kolom. Jadi yang menjadi pembeda dari antara WCOT, SCOT, dan PL plot ini merupakan pembedanya adalah partikel fase diamnya. Bentuk dari partikel fase diamnya. Gambarannya seperti ini bentuknya. Untuk WCOT, fase diamnya berupa cairan. Sedangkan untuk yang SCOT, fasa padat yang dicampurkan dengan cairan tadi ditempelkan pada bagian di dalam kolom. Sedangkan untuk yang plot ini fasa diamnya berupa padatan. Ini gambaran penampang dalam dari antara WCOT, SCOT, dan PLOT. Nah, untuk pendukung bagian dari fase diam pada kolom kromatografi ini harus memenuhi syarat inert, artinya tidak mudah bereaksi dengan komponen lain, kemudian harus kuat atau tahan terhadap gesekan, kemudian mempunyai permukaan yang luas, dan harus halus dan homogenitasnya juga tinggi. Nah, besar ukuran partikelnya sekitar 80-100 mesh ataupun 100-120 mesh. Jadi harus memenuhi beberapa syarat dari pendukung yang digunakan. Nah, ini contoh dari pendukung yang digunakan, yaitu berupa kromosop, yang di dalam kromosop ini terdapat beberapa pengotor oksida logam. Nah, di sini kromosopnya juga ada 2, ada yang berwarna pink dan ada yang berwarna putih. Nah, untuk menghilangkan pengotor dari oksida logam pada pendukung ini bisa dicuci dengan menggunakan asam. Nah, untuk pembuatan pendukungnya sendiri, ini untuk pembuatan pendukung yang inert, maka sifat polar dari gugus hidroksil pada silikat dinetralkan dengan menggunakan DMCS atau dimetil klorosilan. Yang ini yang bersifat polar. Kemudian ketika direaksikan dengan DMCS, ini strukturnya akan berubah dan sifatnya juga akan berubah. Sifatnya akan menjadi inert, tidak mudah bereaksi. Jadi harus dirubah dulu menjadi inert supaya bisa digunakan sebagai zat pendukung dalam kolom kromatografi. Jadi setelah kromosop dicuci dengan asam dan direaksikan dengan DMCS, maka akan menghasilkan kromosop WAW DMCS yang sifatnya inert. Nah, untuk syarat dari fase diam yang digunakan harus inert, tidak mudah bereaksi, kemudian stabil terhadap panas, dan volatilitasnya rendah, artinya tidak mudah menguap. Kalau untuk fase diam berbeda dengan sampel tadi, kalau sampel harus
bersifat volatil, harus yang mudah menguap, sedangkan untuk fase diamnya harus yang tidak mudah menguap. Kemudian sesuai dengan kepolaran komponen, artinya ketika sampel yang digunakan itu bersifat polar, maka fase diam yang digunakan juga harus polar, jadi harus sesuai. Dan sebaliknya, ketika sampel yang digunakan bersifat non-polar, maka fase diamnya juga harus bersifat non-polar. Untuk pemilihan dari fase diam sendiri, pemilihan fase diam ini berdasarkan polaritas sampel dan titik leleh atau titik didih dari sampel tersebut. Kemudian suhu maksimum analisisnya 30 derajat Celcius di bawah suhu maksimum fase diam. Jadi suhu maksimum fase diam nanti ada tabel khusus pada slide berikutnya. Dan pemisahan komponen-komponen sampel dengan cara kromatografi gas, ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu perbedaan titik didih antar komponen, dan yang kedua pemisahan akan dilakukan oleh kolom jika komponen-komponen sampel ini mendidih bersamaan. Jadi kolom polar akan menahan komponen yang polar dan sebaliknya. Kolom yang non-polar juga akan menahan komponen yang non-polar. Ini untuk pemilihan dari fase diam yang ada di dalam bagian dalam kolom. Nah, ini untuk jenis fase diam. Jadi ada berbagai jenis fase diam di sini, ada beberapa. Ada squalene, ada Apezion L, dan seterusnya. Nah, di sini ada informasi suhu maksimum yang digunakan terhadap kolom tersebut. Jadi pada kolom terdapat di dalam oven dan suhunya bisa dikontrol. Nah, ini harus disesuaikan dengan fase diam yang terdapat di dalam kolom. Jadi ketika menggunakan squalene ini suhu maksimumnya harus 150 derajat Celcius. Ketika menggunakan fase diam pada kolomnya berupa Apezion L, jadi suhu maksimumnya 300 derajat Celcius dan seterusnya. Dan sifatnya juga di sini kepolarannya juga harus diperhatikan. Nah, jadi ini informasi mengenai jenis fase diam yang digunakan, kemudian setting suhu oven yang dipakai pada kromatografi kolom tersebut. Disesuaikan dengan fase diam yang terdapat dalam kolom yang digunakan. Nah, ini juga untuk fase diam ada beberapa aplikasinya ketika kita menggunakan fase diam berupa squalene. Ini dapat digunakan untuk senyawa hidrokarbon yang alifatis. Kemudian ketika kita ingin menggunakan fase diam berupa OV210, yaitu terdiri dari gabungan polisiloksan, metil, dan trifluoropropil, ini dapat digunakan untuk menganalisis senyawa alkaloid, obat, maupun keton. Begitu juga dengan ketika kita menggunakan Carbowax 20M, yang ini merupakan polyethylene glycol. Nah, ini ketika menggunakan fase diam berupa polyethylene glycol ini bisa digunakan untuk menganalisis senyawa aldehid, ester, ether, dan fenol. Jadi disesuaikan dengan senyawa yang terdapat di dalam sampel yang digunakan tadi, yang diuji tadi. Berikutnya cara pembuatan dari fase diam untuk kromatografi gas cair. Ini gambarannya 20% Carbowax 20 molar dalam kromosop WAW DMCS yang tadi, yang ukurannya 100 sampai 120 mes, itu diambil 20 gram Carbowax 20M 20 molar dalam 80 gram kromosop WAW DMCS 100 sampai 120 mes. Jadi perbandingannya 20 banding 80 antara Carbowax dengan kromosop WAW DMCS. Kemudian dilarutkan dengan CHCl3 sambil diaduk sehingga merata supaya hasilnya akurat dan sesuai dengan yang diinginkan. Bagian berikutnya yaitu detektor. Nah, detektor ini merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Jadi, detektor ini berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik, di mana sinyal elektronik ini berguna untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen yang terpisah
di antara fase diam dan fase gerak. Jadi pada detektor ini nanti akan muncul berupa akan diteruskan nanti ke recorder sehingga terbaca dalam bentuk kromatogram. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih detektor, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, sensitivitasnya harus cukup. Cukupnya itu antara 10⁻⁻8 sampai 10⁻⁻15 gram komponen per detik. Kemudian stabilitas dan produktivitasnya baik dan memberikan respon yang linear dan rentang suhu ruangnya sampai 400 derajat Celcius. Waktu responnya pendek dan tidak bergantung pada kecepatan alir, reliabilitas tinggi dan mudah digunakan, kemudian tidak mudah rusak, dan prediksinya tinggi serta selektif. Untuk macam-macam detektor tadi sudah disampaikan, ada 4, ada detektor daya hantar panas, ada detektor ionisasi nyala, ada detektor penangkap elektron, ada detektor fotometri nyala. Nah, ini juga diperhatikan, disesuaikan dengan gas pembawa yang digunakan tadi. Dan ini juga disesuaikan dengan senyawa apa yang dianalisis. Untuk TCD ini bisa digunakan untuk seluruh senyawa, FAD itu bisa digunakan untuk senyawa yang organik, ECD itu untuk menguji menganalisis senyawa organik yang mengandung halogen, senyawa organik yang mengandung logam juga bisa. Nah, untuk sensitivitasnya juga ada perbedaan. Yang TCD ini sensitif ketika menggunakan solut pada konsentrasi 10 ppm, sedangkan kalau untuk FID, ECD dan FPD itu lebih kecil, itu 1 ppm. Kalau yang ECD sama FPD itu 1 ppb,